Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya kelas 7, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Em, Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran TBTQ. Kita akan bahas surat eh, Al-Lahab ya. Kita akan bahas surat Al-Lahab. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar pertemuan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين آمين. Baik, dengan hantaran doa semoga pertemuan kita, pembelajaran kita diberikan kemudahan oleh Allah dan menjadi ilmu yang barokah di dunia wal akhirah. Baik anak-anak, kita masuk pada pembelajaran surat Al-Lahab ya. Mari kita baca terlebih dahulu. Perhatikan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelumnya kita tahu terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ya, diulang. Anak-anak menirukan di rumah. Saya ulang. Anak-anak menirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Baik, anak-anak coba kemarin kita sudah belajar tajwid yaitu hukum non sukun ya atau tanwin. Nah, kita akan cari hukum non sukun dan tanwin. Nah, ini yang pertama ada lahabi watab. Ini tanwin ketemu dengan waw. Nah, kalau tanwin ketemu dengan waw adalah bacaan idgham bi un. Nah, karena tanwin ketemu dengan waw, maka cara bacanya, hukum bacaannya adalah dengung. Kemudian yang kedua adalah anhu. Nih, ya perhatikan. Anhu. Non sukun ketemu dengan ha. Berarti ini adalah bacaan idhar. Idhar itu cara bacanya, hukum bacanya adalah jelas. Jadi non sukun ketemu dengan ha adalah idhar. Bacanya adalah jelas. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kita cari nih.
naron dzata lahab. Ron. Nah, ini tanwin ketemu dengan zal. Berarti ini adalah tanwin ketemu dengan zal adalah ihfa. Bacanya ihfa adalah samar. Saya naron dzata lahab. Nah, ini ihfa. Kemudian berikutnya ada mim masad ini. Mim masad. Nun sukun ketemu dengan mim. Ini adalah idgham bigunna. Jadi bacanya adalah dengung. Bijidha hablum min masad. Baik, anak-anak, berikutnya kita akan pelajari tentang artinya. Nah, ini. Jadi kalau tadi kita sudah belajar tentang hukum non sukun atau tanwin, jadi ilmu tajwidnya ini tadi tanwin ketemu wawu itu di guna, bacanya adalah dengung. Anhu non sukun bertemu dengan ha, bacanya jelas karena idhar. Ini naronda tanwin ketemu dengan dal, ini ikhfa, bacanya samar. Kemudian mim masad non sukun ketemu dengan mim, bacanya idgham bi gunnah, bacanya dengung. Baik, anak-anak, kita sekarang pelajari artinya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Saya sulana rongga talahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak dalam neraka. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Ya, karena dia adalah penyebar fitnah. Jadi istrinya termasuk menjadi pembawa kayu bakar. Fi jidha hablu min masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Itu tadi artinya. Nah, sedangkan isi kandungannya dalam surat Al-Lahab ini. Nah, ini. Ayat yang pertama itu menandakan doa jelek bagi Abu Lahab, yakni celaka akan kedua tangannya dan dia sungguh akan binasa. Ini dimaksudkan bahwa Abu Lahab akan benar-benar celaka oleh karena ulah dirinya yang mengganggu serta menghalang-halangi dakwah Rasulullah. Setelah dicelakakan oleh Allah, Abu Lahab akan dibinasakan, yakni dia merugi dunia dan akhirat. Jadi Abu Lahab itu akan merugi dunia dan akhirat. Apa penyebabnya kok dia bisa merugi dunia akhirat? Karena Abu Lahab itu mencelakai, ya kan? Abu Lahab itu selalu mengganggu, menghalang-halangi dakwahnya Rasul. Kemudian ayat yang kedua, pada waktu itu harta dan amalnya yang dilakukan di dunia berupa permusuhannya kepada Rasulullah untuk mencari kemenangan, tidak memberi faidah baginya. Sesungguhnya hal itu tidak membantunya sedikit pun di dunia. Karena itu ia tidak dapat mengalahkan Rasulullah, tidak dapat memotong apa yang disambung oleh Allah, maka hal itu tidak memberi faidah baginya dan akhirat. Baginya di akhirat. Bahkan di akhirat ia tertimpa bencana dan siksa neraka. Kemudian di ayat yang ketiga, bahwa dia kelak, nah dia siapa tadi? Abu Lahab ya. Kelak akan mencicipi panas api dan akan disiksa dengan nyala api itu. Abu Lahab merugi, amalnya tersia-sia, usaha yang ditempuh untuk menentang agama Allah menjadi gagal. Harta yang dibanggakannya tidak dapat menolongnya.
tidak pula dapat menolongnya kepayahan dan kesungguhannya berusaha itu. Karena Allah mengangkat seruan Rasulnya, menyebarkan dakwah ajakannya, menyiarkan penyebutannya. Dan bahwa Abu Lahab akan disiksa di hari kiamat dengan api yang bergejolak, lagi menyala-nyala. Pembakaran yang keras disediakan oleh Allah bagi orang-orang kafir semacamnya, melebihi penyiksaannya di dunia dengan pembatalan. Kemudian di ayat keempat, istrinya juga akan disiksa dengan api neraka. Ia bernama Arwa binti Harb, saudara perempuan Abu Sufyan bin Harb. Harbi ya, sebagai balasan atas usaha jahat yang dilakukannya, yakni panjang mulut untuk mematikan dakwah Rasulullah SAW yang selalu memfitnah dan juga mengganggu Rasulullah. Jadi istrinya pun itu akan disiksa dengan api neraka karena dia menjadi panjang mulut untuk mematikan, untuk mengganggu, untuk mencegah dakwahnya Rasulullah. Jadi dia hanya melakukan sebuah uh, ini, dia hanya melakukan fitnah ya untuk mencegah dakwahnya Rasulullah menjadi tidak sampai menghalangi dakwah Rasulullah supaya tidak berkembang. Jadi istrinya Abu Lahab ini memfitnah untuk memutus dakwah Rasulullah. Jadi dia hanya memfitnah dan dia diberi hadiah apa? Siksa api neraka. Jadi kalau kita sering memfitnah ustadz yang sedang berdakwah dan sebagainya, maka siap-siaplah diri kita untuk nanti mendapatkan hadiah neraka. Kemudian yang kelima, keadaan istri Abu Lahab di neraka jahanam. Bahwa ia di sana nanti ia berkeadaan bagaimana keadaannya di dunia, yaitu ketika ia membawa duri untuk menyakiti Rasulullah, sehingga ia selalu membawa kayu bakar neraka. Di lehernya selalu ada tali pengikatnya sebagai balasan yang sesuai dengan amalnya. Baik, jadi anak-anak, itu tadi penjelasan dari surat Al-Lahab, di mana Abu Lahab, paman Rasulullah itu selalu mengganggu Rasulullah dalam dakwahnya, bagaimana menghancurkan dakwahnya Rasulullah, sehingga Rasulullah berhenti untuk berdakwah, mendakwakan, meninggikan agama Allah, untuk menyampaikan risalah ya agama Allah, yaitu agama Islam. Abu Lahab dihadiahi oleh Allah, yaitu neraka jahanam. Neraka jahanam, gak main-main ya. Termasuk fenomena saat ini, marak ada penghinaan terhadap Nabi kita. Maka siap-siaplah orang yang menghina Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk mendapatkan hadiah neraka. Dan termasuk juga kalau kita ya sampai memfitnah para ustadz, para kiai ya yang sedang berdakwah, memfitnah, menjelek-jelekan dengan niat agar mereka tidak bisa berdakwah atau agar mereka tidak didengar dakwahnya oleh orang lain, maka ya siap-siaplah juga akan mendapatkan balasan neraka jahanam oleh Allah. Jadi sama seperti Rasul, istrinya Abu Lahab ini, dia menghalangi, memfitnah dakwah Rasulullah dengan niat supaya dakwahnya menjadi hancur. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi ilmu yang barokah fi din wa dunya wal akhirah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.